Nah, kalau kita analisis ya, bagaimana Amerika dengan Uni Eropa atau negara-negara G7, kita menyaksikan adanya satu ketidaksamaan ya cara pandang ya. Amerika memandang harusnya Uni Eropa, NATO terutama ya, itu bersama-sama Amerika untuk membuka Selat Hormuz dengan penggunaan militer. Ya, target utama Amerika sebenarnya adalah terjadinya rezim change seperti halnya di Venezuela, di mana rezim berganti dengan rezim yang lebih ramah kepada Amerika. Tetapi upaya Iran dan upaya Amerika di Iran ini ya saat ini belum ketemu objektifnya ya. Pengganti dari pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei itu digantikan oleh anaknya Mujtama Khomeini memilih sikap masih mempertahankan pendapat Iran ya, bahkan sejak Iran muncul ini mereka uh, ingin ya Iran menjadi negara yang menjadi penyeimbang kehadiran Israel dan kepentingan Barat yang dianggap merugikan kepentingan Timur Tengah begitu. Jadi terjadinya rezim change ini, perubahan rezim ini belum terjadi ya sampai hampir 1 bulan perang yang terjadi ya, tidak ada tanda-tanda Iran akan tunduk pada Amerika, tidak ada tanda-tanda ada orang di dalam pemerintahan Iran yang ingin bekerja sama dengan Amerika. Artinya Amerika masih jauh dari tujuan objektifnya. Sementara negara-negara lain, katakanlah G7, ya Prancis, terutama Jerman, ya termasuk juga Kanada, tujuan utama mereka adalah adanya pembukaan permanen Selat Hormuz. Mereka nggak penting mau ada perubahan rezim atau tidak, yang penting Selat Hormuz dibuka sehingga harga minyak itu mengalami penurunan ya dibandingkan hari ini. Ya, kalau Amerika itu pengen melanjutkan eskalasi dengan Iran, tapi negara G7 itu tidak ingin ya, keinginan eskalasi itu terlihat rendah. Begitu juga dengan NATO ya. NATO memahami bahwa perang ya militer itu akan melahirkan biaya besar dan mereka tidak mau terseret dalam kondisi kampanye militer yang berbiaya besar itu. Ya mereka sedang dihadapi juga dengan situasi yang tidak baik-baik saja ya ekonominya. Dan keinginan mereka untuk melanjutkan eskalasi jadi rendah. Jadi kita menyaksikan teman-teman antara Amerika ya, NATO, G7 itu punya pandangan yang berbeda. Amerika dengan Donald Trump-nya merasa perlu melakukan serangan darat, menambah armada lebih besar lagi, dan mereka saat ini berusaha menekan ya, terutama negara-negara NATO untuk membantu Amerika. Karena kalau tujuannya adalah menaklukkan Selat Hormuz, kalau dengan penggunaan militer ini berhasil ya selat ini juga bisa buka secara permanen. Itu kan argumentasinya Amerika. Tetapi Amerika Donald Trump lagi-lagi sering salah baca ya, terutama tentang Iran ini ya, yang kemarin dijanjikan hanya satu serangan saja dan itu 1 hari ya begitu, atau hanya beberapa minggu saja rezim Iran kolaps ya, malah sudah hampir 1 bulan, hampir 30 hari ternyata ya rezim Iran semakin kuat, semakin solid ya. Kemarin kita menyaksikan adanya pawai besar-besaran di Teheran dan di kota-kota lain di Iran untuk menyatakan dukungannya kepada pemimpin baru dan mereka tidak bersedia ya adanya kepemimpinan boneka yang pro kepada Amerika. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk kepada analisis apakah kemudian jeda yang diberikan oleh Donald Trump ini memberikan sesuatu optimisme atau sebenarnya kita membacanya sebagai biaya ya, ada cost of artificial pauses ya. Kalau kita lihat analisis ini memang sampai 6 April ya, kira-kira dari hari ini, dari video ini dibuat, itu masih ada seminggu lagi ya. Ini sebetulnya adalah sesuatu yang optimis atau sesuatu yang sebetulnya negatif dan mengandung biaya ya. Saya mengatakan bahwa ini ya tenggat waktu ini adalah sebetulnya bukan sekedar kehabisan waktu ya karena kalender, tapi sebenarnya kita secara global ya mengalami kehabisan pendekatan yang waras ya. Kita tahu bahwa tenggat waktu ini ujungnya bukan terjadi keredaan ya, ujungnya adalah terjadi eskalasi yang lebih tinggi.
Sehingga di sini ya, kalau kita melihat pendekatan ekonomi, ya dalam kondisi perpanjangan ini kita membutuhkan ya upaya diplomatik yang serius, kemudian ada juga biaya yang harus ditanggung, termasuk juga koalisi ya yang ternyata juga ada biayanya di mana koalisi-koalisi di berbagai dunia itu mengalami perpecahan begitu. Dan apa yang dilakukan oleh Indonesia seharusnya ya, saya menginginkan ya Indonesia bergerak ya dari sekedar menjadi pemain yang pasif ya, tetapi menjadi aktor yang aktif, pemain yang aktif ya. Mungkin ini masukan untuk Kementerian Luar Negeri ya, supaya Kementerian Luar Negeri itu tidak terjebak ya kepada kubu-mengkubu ya. Saya kira apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim di Malaysia itu sangat baik sekali ya dalam politik luar negerinya. Malaysia ketika perang terjadi awal-awal itu melakukan kecaman kepada Israel dan Amerika. Malaysia yang tadinya punya perjanjian ART ya, Agreement on Reciprocal Tarif dengan Amerika seperti halnya Indonesia, kemudian parlemen Malaysia bersama eksekutifnya juga melakukan postpone terhadap ART. Jadi tidak mau ya melakukan kerjasama perdagangan ketika kondisi geopolitik memanas gitu. Nah, langkah ini dianggap baik ya oleh masyarakat dunia yang ingin ya terjadinya balance, keseimbangan. Oleh karena itu ya Malaysia termasuk negara yang mempelopori ya setidaknya lebih awal di mana kapal tankernya Malaysia itu sudah diizinkan keluar dari Selat Hormuz ya untuk digunakan oleh domestiknya Malaysia, dibandingkan kita ya, kita ini masih dalam tahap negosiasi meskipun ini sesuatu yang positif begitu ya. Tapi dalam hal pendekatan dari Malaysia itu jauh lebih baik dibandingkan pendekatan kita dari Kementerian Luar Negeri kita. Nah, idealnya kita punya perisai internal dan juga perisai eksternal. Perisai internal ini adalah resiliensi yang sifatnya adalah kita harus menyiapkan bantalan kebijakan domestik, terutama bantalan untuk mereda kenaikan harga-harga barang di tingkat retail, dan juga kita harus punya yang namanya soft power. Bagaimana Indonesia harus melakukan operasi senyap dalam berdiplomasi, harapannya adalah perang tidak berkelanjutan, apalagi berlangsung lebih lama ya.